Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang tasawuf, akhlak, adab, moral, dan etik. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok saya. Yang pertama, saya sendiri, Salsabila Hilmania, NIM 25206. Yang kedua, ada Hana Fairusania, NIM 25212. Yang ketiga ada Ma'rifatul Askiyah, NIM 25214. Kemudian yang keempat ada Alfiana Izati, NIM 25218. Distingsi tasawuf. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun lahir dan batin serta untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi. Tasawuf pada awalnya merupakan gerakan zuhud dalam Islam dan dalam perkembangannya melahirkan tradisi mistisme Islam. Distingsi tasawuf menurut Abu Al-Hasan Al-Sahdili. Karakteristik tasawuf Al-Sahdili adalah melakukan pendekatan kepada Allah melalui latihan-latihan jiwa atau ridayatul nafs dalam rangka ibadah dan menempatkan diri sesuai dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Ilmu tasawuf pada tahap implementasinya selalu disertai 4 aspek penting, yaitu 1. Berakhlak dengan Allah. Berakhlak dengan akhlak Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, senantiasa melakukan perintah-perintah Allah. Yang ketiga, menguasai hawa nafsu. Yang keempat, berupaya selalu bersama dan berkenalan dengannya secara sungguh-sungguh. Kemudian distingsi tasawuf Ibnu Athaillah Al-Iskandari. Karakter tasawuf Ibnu Athaillah menekankan pada ajaran ma'rifatnya. Konsep tasawuf Ibnu Athaillah terorganisasi dalam tarekat Sadiliyah. Tarekat yang dinisbahkan pada nama guru beliau yaitu Abu Al-Hasan Al-Sadili. Tarekat diibaratkan sebuah pohon, tumbuh dari tunas menjadi pohon yang telah sepenuhnya matang dan mulai menumbuhkan rantingnya. Kemudian penerapan tasawuf. Penerapan tasawuf 1. Zuhud. Zuhud yaitu ketidaktertarikan pada dunia atau harta benda. Kemudian yang kedua, taubat. Mayoritas para sufi menjadikan taubat sebagai perhentian awal di jalan menuju Allah. Taubat berarti penyesalan atas kelengahan pikiran dalam mengingat Allah. Taubat pada tingkat ini adalah penolakan terhadap segala sesuatu yang dapat memalingkan diri dari jalan Allah. Kemudian yang ketiga ada khauf dan raja. Bagi kalangan sufi, khauf dan raja berjalan seimbang dan saling mempengaruhi. Sikap khauf dan raja merupakan sikap mental yang bersifat introspeksi, mawas diri, dan selalu memikirkan kehidupan yang akan datang, yaitu kehidupan abadi di alam akhirat. Kemudian yang keempat, fakir, yaitu tidak menuntut lebih banyak dan merasa puas dengan apa yang sudah dimiliki sehingga tidak meminta sesuatu yang lain. Yang kelima, sabar. Konsisten dalam melaksanakan semua perintah Allah, menghadapi kesulitan, dan tabah dalam menghadapi cobaan selama dalam perjuangan untuk mencapai tujuan. Yang keenam, ridho. Seorang dengan senang hati menerima ketentuan atau qada dari Allah Subhanahu wa taala dan tidak mengingkari apa yang telah menjadi keputusannya. Kemudian ia rela menuruti apa yang dikehendaki Allah dengan senang hati. Yang ketujuh, ada muraqabah. Muraqabah adalah siap dan siaga setiap saat untuk meneliti keadaan sendiri. Selanjutnya yaitu distingsi akhlak. Akhlak merupakan bentuk jamak dari kata khuluq yang bermakna adat kebiasaan, perangai, tabiat, watak, adab atau sopan santun dan agama. Ibnu Miskawayh dan Imam Al-Ghazali mendefinisikan akhlak sebagai sifat yang tertanam dalam jiwa yang mendorongnya untuk melakukan perbuatan tanpa memerlukan pemikiran dan pertimbangan. Menurut Abdullah Al-Makki, akhlak Islam adalah sifat dari ketentuan hidup yang baik dan cara berinteraksi dengan manusia. Akhlak dalam pandangan Islam merupakan himpunan prinsip-prinsip dan kaidah yang sistematis untuk diterapkan pada sifat manusia yang telah digariskan agar digunakan dalam kehidupan manusia serta untuk mencapai kesempurnaan manusia. Penerapan akhlak. 1. Bersikap tawadhu'lah kepada orang lain dan jangan merasa lebih tinggi atau takabur dan bersikap angkuh terhadap mereka. 2. Berbaik sangka kepada orang yang berbeda pendapat denganmu dan tidak menuduh buruk niatnya, mencela dan menganggapnya cacat. 3. Berjalan dengan sikap wajar dan tawadhu
tidak berlagak sombong di saat berjalan atau mengangkat kepala karena sombong atau mengalihkan wajah dari orang lain karena takabur. 4. Hendaklah kamu puas dan rela dengan makanan dan minuman yang ada dan jangan sekali-kali mencelanya. Distingsi moral. Kata moral berasal dari bahasa Latin mores, kata jamak dari mos yang berarti adat atau kebiasaan. Seseorang yang bermoral baik apabila dia berada dalam batas-batas tindakan yang baik menurut norma yang berlaku umum. Contoh perilaku penerapan moral dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang pertama, menjaga nama baik keluarga. Yang kedua, mengambil pelajaran dari setiap pengalaman atau peristiwa perbuatan yang dulu dilakukan atas dasar perintah dan rasa tidak enak sekarang menjadi kebiasaan yang otomatis dilakukan. Yang ketiga, berhubungan baik dengan warga sekitar. Yang keempat, hormat kepada yang lebih tua. Distingsi adab. Adab merupakan bentuk kata benda dari kata kerja dalam bahasa Arab adaba yang berarti kesopanan, sopan santun, tata krama, moral, dan nilai-nilai yang dianggap baik oleh masyarakat. Adab merupakan bagian dari akhlak mulia yang menuntun manusia untuk menjadi manusia yang beradab. Kemudian, contoh perilaku penerapan adab dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang pertama, berbakti kepada orang tua. Yang kedua, mematuhi perintah Allah SWT. Kemudian, berbicara dengan kata-kata yang baik, menjaga amanah dan menepati janji, pemaaf, ikhlas dan tawakal, dan lain sebagainya. Dan selanjutnya adalah distingsi etika. Etika adalah suatu norma atau aturan yang dipakai sebagai pedoman dalam berperilaku di masyarakat bagi seseorang terkait dengan sifat baik dan buruk. Terdapat beberapa karakteristik etika yang membedakannya dengan norma lainnya. Karakter atau ciri-ciri tersebut yakni yang pertama, etika tetap berlaku meskipun tidak ada orang yang menyaksikan. Yang kedua, sifat etika ini absolut atau mutlak. Yang ketiga, etika terdapat cara pandang dari sisi batiniah manusia. Yang keempat, etika ini sangat berkaitan dengan perbuatan atau perilaku manusia. Selanjutnya adalah contoh perilaku penerapan etika dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat. Yang pertama, berkata jujur. Yang kedua, mengucapkan salam apabila bertemu. Yang ketiga, bersikap dewasa dalam menghadapi masalah. Yang keempat, ramah dalam berkomunikasi. Dan yang kelima, meminta maaf apabila melakukan kesalahan. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.